selamat datang kembali di channel Berani Bincang Asuransi bersama saya, Yani. Masih tetap berada di Rumah Asuransi Indonesia, dan hari ini saya bersama seseorang yang akan membicarakan mengenai pensiun. Nanti saya kenalin ya. Oke, tua lalu pensiun. Kalau mendengar dua kata ini, apa yang kamu pikirkan? Tua menikmati hari pensiun, hari-hari tua dengan tenang, bersama dengan pasangan, bersama dengan anak dan cucu, jalan-jalan, dan hal-hal yang lain yang menyenangkan yang mungkin tidak kamu lakukan ketika saat kamu masih aktif bekerja. Ya, itu hal yang wajar, itu impian semua orang. Bahkan kalau kamu ditanya, pasti kamu ingin kehidupan saat pensiun justru lifestyle-nya jauh lebih baik, jauh lebih daripada ketika kamu masih aktif bekerja. Iya, bukankah masa tua adalah masa menikmati semua kerja keras kita ketika masih bekerja dulu? Jangan khawatir, kamu pasti bisa mendapatkan keinginan itu. Hanya yang perlu kamu pikirkan adalah kamu harus punya sumber untuk membiayai pensiun kamu. Nah, kita tahu bahwa saat kamu bekerja ada 3 sumber minimal ya yang bisa kamu siapkan untuk menghadapi pensiun kamu. Yang pertama adalah dari pemerintah, ada BPJS TK yang dulu kita kenal jam sostek. Kemudian ada yang disiapkan oleh perusahaan, biasanya kita sebut DPPK atau DPLK. Dan yang ketiga adalah kamu membuatnya sendiri, mungkin dari penghasilan kamu yang kamu tabung atau kamu dapat warisan. Nah, itu adalah sumber-sumber penghasilan yang nantinya kamu gunakan ketika membiayai ketika kamu pensiun nantinya. Oke, seperti tadi saya sampaikan, kita kedatangan tamu istimewa hari ini di Berani ya. Kita tanyain ya seputar sumber-sumber penghasilan tadi untuk membiayai pensiun tadi, dan beliau ahlinya. Beliau adalah Pak Ibrahim Rahman. Saat ini sebagai dosen Stimra, betul? Betul. Boleh tahu Stimra itu apa, Pak? Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Risiko dan Asuransi. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Risiko dan Asuransi. Oke. Kemudian saat ini juga beliau adalah konsultan aktuari dan HR ya. Dan beliau adalah lulusan Master ITB, Institut Teknologi Bandung. Bukan ITM Bandung, ITB gitu ya. Dan saat ini juga sebagai kandidat doktor dari Institut Pertanian Bogor. Oke, Pak, tadi saya udah jelasin tuh, udah sampaikan ada 3 sumber penghasilan ya ketika kita nanti membiayai kita ketika pensiun. Saya udah pensiun soalnya. Belum, masih jauh, Jangan, silakan kerja dulu. Oke. Nah, ya tentu kita tidak bisa membicarakan sekaligus ya. Tapi tadi benar nggak, Pak, yang tadi saya ceritain, benar ada 3 tadi itu? Iya, kira-kira begitu, Bu. Jadi memang yang utama yang sekarang, karena memang bentuknya mandatori ya, Bu, yang diwajibkan oleh pemerintah itu adalah BPJS ketenaga kerjaan, atau mereka nyebut diri mereka sekarang BP Jam Sostek, Bu. Jam Sostek. Jadi BP Jam Sostek sekarang. BP Jam Sostek. Iya, takut ketukar sama BPJS Kesehatan, Bu, karena karena katanya kalau mereka ketemu kalau ke daerah gitu kan ngobrol, Bapak kerja di mana? BPJS. Wah, saya ada komplain masalah rumah sakit nih gitu. Nggak nyambung gitu. Akhirnya akhirnya mereka ganti berubah
branding lah. Jadi BP Jam Sostek. Jam Sostek. Betul, Oke. betul, Bu. Nah, itu kan mereka ada 2 program sekarang yang terkait pensiun ya, Bu. Ada JHT, Jaminan Hari Tua, ya, sama JP ya, Bu. Jaminan Pensiun. Betul, Bu. Oke. Ada teman-teman, ada 2. Jadi tadi Pak Ibrahim baru menyampaikan tadi ada perubahan, saya tadi salah ya. Salah saya menjelaskan brandingnya sekarang berubah jadi apa tadi Pak? BP Jam Sostek. Nah, jangan ditukar-tukar sama BPJS Kesehatan ya. Nah, tadi di sana ada 2 sumber ya Pak ya, adalah Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun. Oke, sebentar kita dengerin dari Pak Ibrahim apa itu Jaminan Hari Tua dan apa itu Jaminan Pensiun, bedanya apa gitu. Iya, sebentar kita istirahat dulu. Oke, kita dengerin tadi pingin dengerin penjelasan dari Pak Ibrahim mengenai Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun. Oke, silakan Pak. Jadi kalau kita bekerja di perusahaan ya Bu, Ya. kita kan dibayarkan iuran BPJS, BP Jam Sostek tadi ya Bu. Oke. Gitu. Nah, salah satunya itu JHT, Jaminan Hari Tua. Itu nanti jadi berarti pada saat kita memasuki usia pensiun, itu kita akan terima akumulasi dana ya Bu yang kita setorkan ke BP Jam Sostek selama kita aktif bekerja. Gitu. Yes. Dan memang sekarang mungkin kelemahannya kalau yang itu pada saat orang berhenti kerja misalnya pindah ke perusahaan lain, kadang-kadang diambil tuh Bu, gitu kan Bu, karena jadi belum sampai belum pensiun, berhenti bekerja, kemudian diambil. itu diambil. Kalau udah lihat saldo besar kan, ini duit gitu ya, iya ini duit. betul Bu. Dan itu boleh. Dan itu boleh betul Bu. Asalkan kita tidak aktif bekerja selama 1 bulan. Itu kita boleh ngambil tuh Bu, boleh cairkan itu gitu. Biarpun sekarang memang kan dihindari. Makanya dalam kondisi pandemi sekarang banyak yang kena PHK tuh ya Bu. Ya akhirnya mereka salah satu sumber dana yang mereka ambil untuk survive lah gitu. Untuk membiayai mereka selama pandemi ini, mereka ngambilnya justru dari sana. Jadi kan menggerus uang pensiun mereka nanti kan Bu. Betul, mereka pikir sekarang dulu deh gitu kan, ada saldo segini saya bisa hidup berapa bulan sekarang. gitu kan. Iya. Itu tadi JHT. Itu JHT ya Bu. JHT. Nah tadi Pak Ibrahim bicara soal ada iuran gitu ya, ada yang kita bayarkan gitu. Itu kan diambil dari gaji kan. Itu ada yang dibayarkan sendiri dan ada yang dibayarkan oleh perusahaan, benar nggak Pak? Nah pada saat tadi berhenti kemudian mau ngambil, itu boleh diambil semuanya gitu? Diambil semuanya boleh Bu. Boleh diambil semuanya. Karena begitu nanti iuran itu sudah dibayarkan ke BP Jam Sostek, sebenarnya itu udah menjadi atas nama kita sebagai karyawan. Boleh tahu Pak, mungkin teman-teman pingin tahu lebih jauh, itu kan ada yang dibayarkan dari karyawan sendiri. Ini kan teman-teman ya, kita bicara mengenai BP Jam Sostek tadi ini tuh kaitannya kalau sebagai karyawan kan. Kita ngomongin nih kalau pensiun untuk karyawan gitu ya. Nah, tadi kita bicara mengenai ada iuran yang oleh karyawan juga dikenakan gitu ya. Prosentasenya bisa disebutkan atau saya lupa ya Bu, sekitar 5% kalau nggak salah. 5% ya, tapi 5%. Bagian 5% itu ada yang dari dibagi 2% kalau nggak salah ya Bu, 2% dipotong untuk dari karyawan dan 3% untuk perusahaan. Iya. Berarti perusahaan yang lebih banyak dong ya yang bayar ya. Betul. Tapi yang terima karyawan. Iya. Enak tuh sebenarnya karyawannya ya. Dan ketika disimpan itu kan bukan hanya sekedar yang apa namanya yang diambil dari gaji kemudian yang dibayarin oleh perusahaan itu yang diterima kan, tetapi Jam Sostek akan memberikan semacam kan dana itu kan diakumulasikan kan, dana itu diakumulasikan kemudian diinvestasikan kan, dan hasil investasi itu juga dibagi kepada peserta BP Jam Sostek. Oke, itu tadi kita bicara mengenai JHT teman-teman. Nah kalau kita ngomong apa namanya tadi JP, jaminan pensiun ya Pak, jaminan pensiun apa itu? Jaminan pensiun itu sebenarnya baru ada di tahun 2015 ya kalau saya nggak salah Ibu. 2015 baru dong ya? Baru Bu. Iya. Baru. Nah jadi di jaminan pensiun ini sebenarnya memberikan semacam apa sih
anuitas gitu loh, anuitas kepada pesertanya nanti setelah mereka pensiun gitu. Nah, cuman memang ada minimum kepesertaan sampai anuitas itu bisa dibayar. Kalau nggak salah 15 tahun kita jadi anggota, jadi mengikuti JP dulu, baru nanti bisa dibayarkan anuitasnya pada saat kita pensiun gitu. Dan ada rumusannya nanti berapa yang sebenarnya bisa kita dapat dari JP ini gitu. Bentuknya seperti itu. Berarti terpisah ya Pak ya antara jaminan hari tua sama jaminan pensiun. Betul. Tapi pada sama-sama bisa diambil ketika kita tadi kan kalau JHT kan ketika keluar meskipun belum pensiun tapi kemudian di PHK oleh perusahaan, maka dia berhak untuk ngambil, boleh ngambil. Tapi kalau JP-nya gimana? Boleh JP juga? Nunggu sampai benar-benar pensiun. Pensiun yang dimaksud di sini pensiun normal oleh kan gini. Kalau di perusahaan swasta itu kan macam-macam aturan pensiunnya, ya kan? Ada yang 56, ada 58, ada yang 55. Nah, yang dimaksud situ yang mana, Pak? Nah, kita perlu tahu nih Bu, kalau pensiunnya BPJS itu umurnya beda nih Bu sama pensiun perusahaan gitu. Yeah. Jadi kalau per tahun ini pensiunnya BPJS itu 57 Bu. 57. Okay. Dan nanti akan naik terus. Yeah. Sehingga saya 3 tahun sekali gitu ya Bu ya, akan naik satu sampai nanti di 2023 itu 65 ya Bu. Ya, dia akan naik terus sampai terus. Ya, karena kan ya lucu juga sih kalau yang 5 orang tuh pensiun 57 masih muda ya, kayak saya masih muda kan. Soalnya masih bisa aktif harusnya ya, tapi disuruh pensiun loh. Iya. Oke. Pak Ibrahim, jadi kalau misalnya nih itu berarti ngikutin aturan pensiun di BP Jam Sostek. Berarti yang tahun ini adalah 57. Nah, artinya kalau orang pensiun sebelum usia 57 berarti CP-nya nggak terima? Nunggu. Oh, nunggu. Iya. Nunggu artinya maksudnya gini, dia udah pensiun gitu. Iya. Sekarang nunggu nanti ngurusnya 2 tahun lagi gitu. Misalnya kayak saya nih, saya usia 55 nih pensiun. Iya. Berarti kalau saya mau terima JP, saya nunggu 2 tahun nanti akan saya terima. Nah, nanti kalau memang ada, ini masih ada perbedaan pendapat sih Bu sebenarnya, karena kita takutkan justru nanti pada saat 65 gitu Bu. Apakah perusahaan bisa ngikutin sampai 65 gitu kan Bu? Iya, betul. Dan bisa jadi nanti misalnya perusahaan masih pakai 55, masa karyawannya nunggu 10 tahun lagi baru bisa pensiun beneran sesuai BPJS gitu ya. Jadi memang dari mereka sih yang saya dapat informasinya, itu bisa asal ada statement dari perusahaan bahwa memang ini pensiun, bukan pindah kerja gitu ya. Asalkan masuk ke dalam usia pensiun dini ya Bu ya. Pensiun dini itu dimulai dari usia? Pensiun dini itu sebenarnya minus 10 sih Bu. Minus 10 dari pensiun normal biasanya. Berarti saya termasuk pensiun dini dong ya. Minus 1. Bu masih 20 bukan? Masih 20 benar. Iya. Jadi karena banyak sebenarnya ini yang banyak nggak diketahui oleh masyarakat loh Pak, atau soal JP ini. Saya secara pribadi juga nggak terlalu paham nih kalau JP. Kalau JHT kan jelas ya, begitu kita berhenti bekerja mau pada saat usia pensiun atau enggak, sebenarnya kita punya hak terhadap JHT. Tapi kalau jaminan pensiun ya mungkin karena namanya pensiun gitu ya, berarti harus masuk ke usia pensiun gitu kan. Nah, usia pensiun yang dimaksud BP Jam Sostek itu kan bertambah dari tahun ke tahun gitu kan. Iya, karena kalau kemarin tuh masih 55, terus kemudian naik 56, tahun ini 57. Nah, itu juga yang membuat saya khawatir, Pak. Waduh, pensiunnya kapan nih? Nggak pensiun dong. Makanya ambil pensiun lah. Oke, teman-teman, kita masih akan melanjutkan dengan obrolan kita sama Pak Ibrahim. Tetap di sini ya, di channel Berani. Iya, tadi kita udah bicara mengenai JHT dan JP ya, jaminan pensiun. JHT jaminan hari tua. Tadi ada koreksi ya, iurannya tadi bukan 5% tapi 5,7%. 2% benar oleh iuran oleh karyawan, kemudian 3,7 itu diiur oleh perusahaan. Oke. Jelas. Nah, kalau JP-nya sendiri, jaminan pensiunnya itu tadi disampaikan Pak Ibrahim baru ada di tahun 2015. Itu artinya
Kalau tadi harus nunggu ya Pak ya, 15 minimal 15 tahun. Iya. Berarti yang terima nanti baru tahun 2030 ya. Iya. Baru Peserta ada yang pertama yang peserta dapat pensiun, manfaat jaminan JP, pensiun. betul. Oh iya, peserta pertama yang mendapatkan manfaat jaminan pensiun itu tahun 2030. Kamu ketawa, berarti yang kamu yang di depan ini nanti terimanya JP ya, masih dapat ya. Kalau saya udah nggak terima nih. Jadi nanti akan dapat tuh. Buat teman-teman yang ini ya, milenial tuh nanti akan dapat ya Pak, dapat lah. Berarti ada 2 nanti ketika dia pensiun dari pemerintah ya, ada jaminan hari tua, kemudian ada JP. Cuman harus diingat JP, jaminan hari tuanya tadi masalahnya itu bisa membuat karyawan itu kemudian mengurangi manfaatnya ya, karena kalau dia di PHK otomatis ngambilnya tadi dari JHT dan itu diperbolehkan. Boleh, gitu ya. Oh iya, saya satu lagi Pak, kalau nggak salah tuh sekarang ini mungkin penting banget buat anak milenial. Kalau saya baca-baca, JHT itu juga ada untuk apa, boleh diambil di depan kalau nggak salah 10-30% ya, untuk digunakan DP rumah kalau nggak salah ya, di dalam undang-undangnya ada seperti itu. Betul nggak Pak Ibrahim? Jadi memang itu sebenarnya upaya untuk BP Jam Sostek menarik orang-orang supaya lebih tertarik untuk mempersiapkan pensiunnya gitu Bu. Dan memang kan itu rumah ini menjadi satu hal yang penting untuk orang bisa settle kan ya Bu. Gitu. Jadi memang mereka mempersiapkan itu sih. Supaya tadi nggak tertarik untuk langsung ngambil semua sih Bu. Jadi iya benar. Tapi ini juga bagus buat anak milenial dong ya, karena ada fasilitas-fasilitas seperti itu. Dan memang yang paling sulit kan sebenarnya buat mereka dengan gaji-gaji yang masih misalnya ya taruhlah UMR ya, untuk dapat rumah itu dapat DP-nya susah loh Pak Ibrahim. Jadi Jam Sosteknya si BP Jam Sostek ini nih bagus tuh melakukan itu 10% dari situ. Dan kalau nggak salah mereka juga bekerja sama dengan beberapa bank ya untuk bisa memuluskan itu kan gitu ya, bank-bank pemerintah khususnya ya. Dan itu menurut saya oke lah, di satu sisi si BP Jam Sostek bisa dengan sukarela orang mau menjadi peserta BP Jam Sostek untuk nanti bisa mendapatkan sumber penghasilan ketika dia pensiun kan gitu ya tujuannya. Nah meskipun nanti pada saat PHK itu tadi bisa terjadi akan mengurangi kondisi itu ya, diambil saldonya dan banyak kan diambil saldonya ya. Makanya kalau sekarang kalau pergi ke BP Jam Sostek itu banyak banget Pak orangnya, banyak banget antriannya luar biasa. Kenapa? Karena tadi banyak yang PHK gitu ya. Iya, dan itu mungkin tapi nggak salah juga, mungkin itu adalah salah satu solusi buat mereka saat ini gitu kan. Karena kalau dapat uang dari mana lagi gitu kan, nggak punya gaji. Solusi jangka pendek lah. Iya betul. Ya itu tadi kita bicara soal sumber penghasilan dari pemerintah buat karyawan. Nah, gimana ceritanya sama non karyawan? Misalnya profesional. Gimana tuh, Pak? Kan mereka juga harus punya dong gitu. Jadi kan sebenarnya untuk yang non karyawan, kalau mungkin profesional ya Bu ya, profesional itu sebenarnya pelan-pelan nanti akan diwajibkan juga semuanya untuk ikut BP Jam Sostek ini. Yes. Dan sekarang memang untuk pekerja mandiri itu paling mereka yang bisa ikut itu kayak JKK, JKM ya Bu, jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, dan juga untuk pensiunnya hanya JHT Bu, jaminan hari tua yang yang mereka bisa ikut gitu. Nah, itu untuk pekerja-pekerja mandiri ya Bu, gitu. Kayak profesional ya, kayak dokter, lawyer gitu ya. Tapi sampai sekarang udah diwajibkan atau masih kerelaan mereka? Masih kerelaan Bu, tapi memang yang saya tahu upaya-upaya dari BP Jam Sostek mereka memang turun gitu Bu ke bawah. Jadi kan melakukan sosialisasi. Iya, melakukan sosialisasi dan juga mungkin bocoran dikit kalau mereka dulu mungkin kalau kita lihat BP Jam Sostek itu kan kayak lembaga negara yang kaku gitu ya Bu ya. Jadi kalau ketemu kepala cabang misalnya mereka fokusnya hanya melayani gitu kan. Jadi yang saya tahu sekarang mereka sudah jemput ada jemput bola.
dan kepala cabang, kepala kanwil gitu ada target gitu Bu. Jadi mereka harus dapetin pekerja-pekerja yang mandiri ini juga Bu untuk bisa masuk gitu kan. Karena kan tujuannya untuk persiapan masa pensiun gitu kan Bu. Karena kan kalau pensiun nanti susah itu kan jadi beban negara juga kan Bu. Betul, Gitu. Jadi mestinya memang lebih apa namanya lebih fokus lagi ke situ ya, untuk bisa bagaimana supaya pekerja-pekerja mandiri tadi juga ikut program BP Jam Sostek tadi. Iya, ada satu satu data ya Pak. Dan datanya udah lama banget tapi saya masih menggunakan sampai sekarang, bahwa orang Indonesia itu 60% orang Indonesia itu tidak siap menghadapi pensiunnya. Gitu. Luar biasa ya, 60%, dan 39% itu bergantung kepada anaknya nanti ketika pensiun. Nah itu mungkin yang ya banyak sih sekarang kondisinya, memang ketika dia masih aktif, terutama pekerja mandiri ya, karena memang penghasilannya cukup besar ya Pak. Ketika masih aktif mereka lalai, kadang-kadang lalai untuk menyiapkan sumber penghasilan ketika mereka pensiun. Itu banyak sekali yang terjadi seperti itu. Ya bahkan kalau saya pernah dapat juga satu data 75% katanya eksekutif muda justru ketika pensiun dia miskin. Luar biasa kan? Iya, dan itu benar. Bahkan kalau kita bicara mengenai hanya bicara tadi mengenai JHT ya kan, itu pun juga masih terlalu kecil kan, karena kalau kita lihat 5,7% dari penghasilan itu dibanding, ya anggap ini penghasilannya 100% ya, yang ditarik kan cuma 5,7%, dan itu disimpan ya kan. Kalau waktunya panjang, oke Pak ya, mungkin masih bisa membiayai pensiunnya. Tapi gimana ketika tadi misalnya orang yang berpindah-pindah kerja, saya nggak bilang Pak Ibrahim ya. Nah orang yang berpindah-pindah kerja, contohnya gitu kan, nanti akan tadi begitu dia keluar ngambil lagi kan JHT-nya, pindah lagi tuh masuk lagi, ya kan lumayan dapat kumpulan dana sekian, ya kan, bisa digunakan untuk hal yang bermanfaat, ya itu luar biasa gitu sebenarnya. Makanya kalau 10 kali pindah 10 kali dapat akumulasi dana gitu ya. Oke, jadi tadi bicara mengenai pekerja mandiri ya Mbak ya, BP Jam Sostek ya, itu udah mulai mendekati orang-orang yang ini. Oke, nanti kita lanjutin lagi teman-teman. Kita minum dulu ya Pak Ibrahim, makan dulu, nanti lapar nih pagi-pagi soalnya ngomongin pensiun. Oke. Ya teman-teman, tadi kita udah bicarakan mengenai JHT yang ditujukan untuk pekerja mandiri, di mana BP Jam Sostek sudah mulai melakukan sosialisasi dan pendekatan kepada tadi kita bicara mengenai pekerja mandiri gitu ya. Nah, cuman tadi JHT saja ya Pak, JP tidak. Kenapa tuh JP tidak? Karena kan JP itu sebenarnya nanti manfaatnya berupa anuitas ya Bu. Jadi anuitas ini dihitungnya menggunakan faktor gaji gitu Bu. Oh, sementara kan mereka nggak terima gaji kalau mandiri kan Bu gitu. Si pekerja mandiri ini nggak ada gajinya, dia gaji dirinya sendiri ya. Iya Bu. Dan bisa lebih gede kadang-kadang gitu ya, Bu daripada karyawan. Kebayang dong kalau misalnya si lawyer misalnya ya, udah punya penghasilan sebulan 100-200 juta gitu. Wah kalau ikut JP wah lumayan. pakai si dasarnya adalah penghasilannya, wah bisa bermiliar-miliar tuh dapatnya ya. Kasihan BP Jam Sosteknya gitu. Makanya dia hanya JHT, tapi kemudian kan gini loh Pak, kalau ini saya kan mantan karyawan ya. Jadi JHT-nya itu kan dipaket ya, di sana ada JK jaminan kematian, JKM ya, JKM jaminan kematian, terus ada JKK jaminan kecelakaan kerja. Nah itu kan disatuin. Nah sementara kalau kita kalau misalnya tadi pekerja mandiri yang punya penghasilan tadi gede ya, itu nggak ada masalah kan. Nah kalau misalnya
pekerja-pekerja yang misalnya petani gitu ya, petani-petani yang ada di desa-desa. Nah kalau petani milenial tinggi gajinya sekarang, penghasilannya tinggi sekarang yang milenial. Orang sarjana semua kok, sarjana dari pertanian, dari IPB dan seterusnya kan. Nah tapi kalau yang masih tradisional nih Pak, yang di kampung-kampung nih ya. Kan mereka juga pingin hari tuanya punya pensiun dong, bisa menikmati hari tua dengan penghasilan dia gitu. Kalau di paket kan gede tuh. Apakah ini bisa dilepas? Misalnya, hanya ngambil JHT doang, JKM-nya nggak usah, JKK-nya nggak usah, atau gimana? BP Jam Sostek? Yang setahu saya sih mereka memang berusaha masuk ke yang mikro ya Bu. Yang lebih ke bawah kayak tadi kita bicara petani, nelayan gitu ya Bu. Yang sebenarnya contohnya nelayan ya Bu, kan risiko tinggi ya Bu, bisa nanti kecelakaan di laut gitu, nggak pulang gitu kan. Nah jadi memang difokuskan untuk JKM, JKK dulu, jadi mereka tuh risikonya dulu di cover gitu Bu. Jadi memang pensiun masih di apa namanya, mungkin nanti berikutnya lah gitu. Yang penting mereka punya kesadaran dulu, dan mungkin nanti bisa ada contoh-contoh, bukannya ngomongin negatif ya Bu, tapi mungkin ada 1-2 mungkin yang klaim dibayarkan, kan mereka bisa melihat bahwa ternyata ada manfaat ini yang nanti sebenarnya kalau kita nggak ikut, kalau terjadi risiko tertentu, nanti kita justru yang ditinggal keluarganya kan akan mengalami kesulitan ekonomi gitu. Oke, jadi sekarang sosialisasi yang dilakukan adalah ya karena memang nggak mudah menyampaikan, terutama di kalangan yang tadi memang dari sisi apa namanya, kalau di karyawan kan memang diwajibkan langsung gitu ya, dan perusahaan soalnya diwajibkan kan. Nah kalau yang ini kan enggak ya, berarti kan melakukan pendekatan supaya orang-orang ini mau kemudian ikut di dalam BP Jam Sostek, tapi dimulai dari JKM ya. Dimulai dari JKK, kalau terjadi kecelakaan mereka dapat manfaat gitu, sehingga mereka punya penggantian penghasilan. Jadi tadinya nggak bisa ke sawah gitu ya, nggak dapat penghasilan, sekarang bisa dapat dari penggantian JKK-nya gitu ya Pak, kalau terjadi kecelakaan. Begitu juga kematian, kalau misalnya terjadi kondisi itu kasihan keluarganya kan gitu ya. Jadi yang tadinya mengandalkan penghasilan dari mungkin pekerja harian kali ya Pak ya, buruh misalnya di sawah gitu ya. Nah itu yang bermasalah memang, sehingga saya pikir setuju banget kalau itu bisa dilakukan seperti itu, jadi bertahap gitu ya, dan sehingga nanti semua masyarakat Indonesia itu bisa punya JHT terlindungi di awal, kemudian punya jaminan ketika dia pensiun nantinya ya kan. Karena ya gimana Pak, kalau misalnya nggak seperti itu, kasihan pada saat dia tua kan jadi beban negara juga kan kalau nggak punya penghasilan pensiun gitu ya. Iya, saya kira itu memang perlu dipikirkan, dan mudah-mudahan dengan pembicaraan kita ini teman-teman di sana bisa terinspirasi, kemudian bisa menyampaikan ini dari mulut ke mulut gitu ya, sehingga apa yang dilakukan oleh BP Jam Sostek ini bisa terrealisasi lebih cepat gitu ya. Oke, kita istirahat sejenak, kita makan lagi, minum lagi. Ini ada makanan nggak disentuh Pak Ibrahim? Oke. Iya, kita tadi sudah bicara mengenai satu sumber penghasilan untuk pensiun nantinya. Terima kasih loh Pak Ibrahim sudah menyampaikan kepada teman-teman di sana. Mudah-mudahan bisa terinspirasi dan lebih memahami lagi yang dimaksud dengan JHT sama jaminan pensiun atau JP ya. Nah, apa yang kita bicarakan tadi itu adalah pensiun ketika usia pensiun yang normal gitu ya. Nah, bagaimana kalau pensiun itu nggak normal? Emang ada ya pensiun nggak normal? Ada teman-teman. Pensiun yang dipaksa, jadi kamu dipaksa untuk pensiun gitu ya. Pada saat apa itu? Pada saat kamu mengalami sakit yang berkepanjangan atau mengalami cacat di mana kamu tidak bisa lagi bekerja atau tidak mampu lagi bekerja, maka pada saat itu perusahaan akan memberikan pensiun atau memensiunkan kamu gitu ya. Nah, gimana kalau terjadi kondisi seperti itu? Yang akan menjawabnya adalah asuransi
jiwa, ya. Pada kondisi seperti itu, maka disitulah peran atau fungsi dari asuransi jiwa. Bagaimana asuransi jiwa bisa memberikan jalan keluar untuk kasus seperti itu? Nah, nanti berikutnya kita akan bicarakan lebih jauh mengenai hal tersebut. Oke, simplify your life with life insurance. Sampai jumpa.